pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Oke, puji Tuhan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Baik, Pak. Siapa? Baik, terima kasih. Untuk tema pelajaran kita hari ini yaitu tentang aku sebagai pribadi yang unik. Tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini yang pertama, bagaimana menjelaskan makna diri sebagai pribadi yang unik sebagai ciptaan Allah berdasarkan kitab suci. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan diri dan menghargai keunikan orang lain. Dan yang ketiga, menyajikan refleksi diri dalam bentuk media digital sederhana sebagai wujud syukur. Jadi adik-adik, itu tadi tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini. Adik-adik, menurut adik-adik, apakah wajah kita itu semua itu sama? Mungkin ada yang mau menjawab? Tidak, Pak. Tidak sama, Pak. Oke, baik. Kecuali kalau sama tuh yang kembar. Oke, baik. Terima kasih. Bukan Bapak tidak mungkin sama Pak, ada perbedaan. Untuk yang kedua, apakah semua orang memiliki bakat yang sama dan keunikan yang sama? Mungkin ada yang mau menjawab? Ada, Pak. Ada. Ya. Ada yang memiliki bakat yang sama, ada yang memiliki kulit yang sama. Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk yang ketiga, mengapa Tuhan itu menciptakan kita itu berbeda-beda? Mungkin ada yang mau menjawab? Mengapa Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda? Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu secara unik sehingga memiliki ciptaan yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Di sini Pak akan menjelaskan bagaimana manusia itu diciptakan Allah secara unik. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan cara yang sangat istimewa. Tidak seperti ciptaan lainnya. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Dan juga setiap manusia itu memiliki nilai dan martabat yang sama, meskipun memiliki bentuk fisik, kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga, keunikan manusia itu dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, antara lain fisik, di mana seperti wajah, suara, tinggi badan, dan juga kemampuan serta bakat. Misalnya itu dalam akademi, seni, olahraga, keterampilan lainnya. Dan yang keempat, di mana Tuhan itu menciptakan manusia secara unik, maka setiap orang bisa saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa rendah diri atau sombong, karena manusia itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jadi itu adik-adik tadi bagaimana manusia itu diciptakan Allah secara unik. Lanjut. Di sini Pak juga akan menjelaskan bagaimana keunikan manusia itu sebagai anugerah Allah. Keunikan yang dimiliki setiap manusia adalah anugerah Tuhan, bukan hasil usaha manusia semata. Di sini Mazmur juga menjelaskan bagaimana dalam bab 139 ayat 13 sampai 14 menyatakan bahwa Tuhan itu membentuk manusia dengan ajaib dan rahasia. Di mana dalam ayat ini juga mengajarkan bahwa sejak dalam kandungan Tuhan sudah merancang setiap manusia dengan penuh kasih dan perhatian. Di sini juga anugerah Tuhan ini dapat dilihat dalam kelebihan dan potensi yang membantu seseorang berkembang dan berprestasi. Di mana bakat khusus yang dapat digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama adalah keterbatasan dan juga kelemahan, yang mengajarkan manusia untuk rendah diri, bersabar dan mau belajar dari orang lain.
Di sini juga Tuhan memberikan keunikan kepada kita semua manusia, bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Jadi adik-adik, itu tadi bentuk keunikan manusia sebagai anugerah Allah. Mungkin ada yang mau bertanya? Yang di belakang. Tidak ada Pak. Oke, baik. Jadi Pak akan lanjut lagi. Semoga adik-adik mengerti ya. Ya Pak. Lanjut. Di sini juga Pak akan menjelaskan bagaimana makna dari keunikan. Yang pertama itu dari secara mental. Manusia dianugerahi akal budi dan kebebasan untuk berpikir, membuat pilihan, merefleksikan keilahian Allah. Dan yang kedua yaitu secara moral yaitu memiliki hati nurani sebagai kompas moral, mencerminkan kesucian dan kebenaran Allah. Dan yang ketiga yaitu secara sosial, bagaimana diciptakan untuk bersekutu atau berelasi, mencerminkan kasih dan hakikat Allah yang Tritunggal. Dan yang keempat yaitu secara spiritual, memiliki roh yang kekal, mampu berkomunikasi dan bersekutu dengan pencipta, suatu identitas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi itu tadi makna dari keunikan diri. Apakah sudah mengerti? Mungkin ada yang mau bertanya? Sudah Pak. Sudah, Pak. Mengerti Pak. Oke, terima kasih. Jadi untuk tugas yang Pak berikan di sini yaitu dalam diskusi kelompok. Adik-adik membentuk dalam kelompok ya, terdiri dari 4 atau 5 orang untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi ini pertanyaannya. Ada yang mau membaca? Di sini Pak akan membaca ya. Pertanyaan yang pertama. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Menurut adik-adik, bagaimana hal itu mempengaruhi cara kita memandang diri dan orang lain? Dan untuk pertanyaan yang kedua, keunikan apa yang adik-adik miliki seperti fisik, bakat atau kepribadian? Dan bagaimana keunikan tersebut dapat digunakan untuk hal yang baik bagi sesama? Dan untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa perbedaan antara manusia tidak boleh menjadi alasan untuk merasa rendah diri atau sombong? Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan ajaib dan dahsyat. Bagaimana ayat ini menolong adik-adik atau kita untuk menerima kelebihan maupun keterbatasan? Dan untuk pertanyaan yang kelima, menurut adik-adik, bagaimana cara menghargai dan menghormati keunikan orang lain di lingkungan sekolah, keluarga, atau di lingkungan pertemanan? Jadi adik-adik, itu tadi adalah tugas untuk dipresentasikan minggu depan. Tugasnya itu dalam bentuk kelompok. Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan tugas? Lanjut Pak. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan semua pelajaran yang kita bahas hari ini. Mungkin ada yang mau membaca? Di sini saya akan menjelaskan ulang ya. Manusia diciptakan Allah secara unik dan istimewa, menurut gambar dan rupanya. Setiap orang memiliki nilai dan martabat yang sama. Keunikan dalam fisik, bakat dan karakter serta keterbatasan adalah anugerah Tuhan yang dirancang untuk saling menerima diri apa adanya, serta bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menggunakan keunikan tersebut demi kebaikan, kemuliaan Tuhan, dan kesejahteraan sesama. Dan pada akhirnya, hidup sebagai ciptaan Allah yang unik berarti menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak.
Manusia dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta menggunakan keunikan tersebut untuk melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, keunikan manusia bukan hanya menjadi identitas pribadi, tetapi juga sarana untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini saja ya. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dimengerti. Minggu depan saya akan tanyakan ulang. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya harap seorang memimpin kita dalam doa. Mungkin penuh yang dimana